Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. Yang kami hormati Muhammad Ramadan Anda Kusuma selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Kania Octavia Wibowo selaku Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen. Yang kami hormati Bapak Adi Ridwansyah dan Bapak Dimas Ginajar Merdeka selaku pembicara. Yang kami hormati Bapak Dr. Roni Rofianto, STMSI selaku moderator. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Indonesia Banking School dan yang kami banggakan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir pada siang. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin, puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir dalam acara webinar Business and Marketing 6, pengembangan bisnis dari sudut pandang teknologi, manusia, dan pemasaran, dengan tema pada hari ini yaitu peran digital branding sebagai strategi pemasaran bisnis. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin webinar Business and Marketing 6 pada siang ini. Perkenalkan, saya Nurlita Dewi, mahasiswi Program Studi Manajemen Indonesia Banking School Angkatan 2020 selaku MC pada siang. Bapak, Ibu, dan teman-teman hadirin, izinkanlah saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya satu stanza. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, sesi foto bersama. Kelima, sambutan dari Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1. Keenam, sambutan dari Ibu Meta Andriani selaku Sekretaris Program Studi Manajemen. Ketujuh, sambutan dari Saudari Nur Umtania Putri selaku Ketua Business and Marketing 6. Kedelapan, pembacaan CV moderator. Kesembilan, pembacaan CV pembicara pertama. Ke-10, pemaparan materi oleh pembicara pertama yaitu Bapak Ardi. 12, pembacaan CV pembicara kedua. Ke-13, pemaparan materi oleh pembicara kedua yaitu Bapak Dimas Ginajar Merdeka. Ke-14, sesi tanya-jawab. Ke-15, penyerahan plakat dan sertifikat untuk pembicara dan moderator. Ke-16, penutup. Baiklah hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. And the nurse winks, I'm better, 'cause my heart heard your letter. And soon I'll be coming home.
Sebelum memasuki acara lebih lanjut, marilah kita awali acara ini dengan berdoa yang akan dipandu oleh Saudara Hafiz. Kepada Saudara Hafiz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi Muslim, akan saya pimpin dan dimohon yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar bisnis and marketing dengan tema peran digital branding strategi pemasaran bisnis. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Lancarkanlah acara kami pada hari ini dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, segera hilangkanlah pandemi yang sedang terjadi. Sembuhkanlah penyakit saudara-saudara kami. Ya Allah Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenalkanlah doa dan perintah kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mendengar serta mengabulkan doa kita. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum melangkah ke acara inti kita pada hari ini, dimohon kepada Bapak, Ibu, dan peserta untuk dapat mengaktifkan kamera karena akan ada sesi foto bersama. Saya akan memandu untuk mengambil dokumentasi pada hitungan ketiga. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 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 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sparta selaku Wakil Ketua 1 untuk memberikan sambutan. Kepada Bapak Sparta, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Mbak Nurulita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara hadirin sekalian, sore ini kita bersama-sama akan mengikuti webinar nasional dalam rangka kegiatan bisnis dan marketing yang ke-6. Ini diselenggarakan atas inisiatif rekan-rekan dari Hima Manajemen yang kebetulan sore ini mengusung tema untuk webinar sore ini, peran digital branding ya, sebagai strategi pemasaran bisnis. Nah, tentunya materi ini akan sangat menarik, ditambah lagi dengan situasi lingkungan bisnis dan juga pemasaran dewasa ini yang kita ketahui bersama semakin hari semakin kompleks, semakin kompetitif, semakin penuh dengan ketidakpastian dan juga
dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dengan sangat cepat. Nah, untuk materi yang pertama, kebetulan telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ardi Ridwansyah. Selamat datang Pak Ardi dan terima kasih banyak telah berkenan untuk bergabung dalam kegiatan kita kali ini. Dan hadirin sekalian, sebelum kita memasuki agenda materi pertama, yaitu paparan materi dari Bapak Ardi, pertama-tama saya akan coba bacakan terlebih dahulu CV beliau. Ini Pak Ardi Ridwansyah merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Beliau mengambil gelar S1-nya di bidang marketing manajemen. Dan kemudian beliau melanjutkan studinya juga di kampus yang sama, Universitas Indonesia. Ini berarti saya dengan Pak Ardi satu alma mater, kebetulan. Juga di UI, mengambil bidang untuk masternya di bidang Applied Sociology in Human Capital and Knowledge Management. Ya, jadi ini Pak Ardi memiliki keluasan bidang ilmu ya di bidang marketing management dan juga human capital serta knowledge management. Nah, kemudian karir beliau ini dimulai sejak tahun 2010 ya sebagai Head of Knowledge Management and Development Training and Education Division of Marcus. Kemudian 2013 beliau menjadi Chief Operation dari Marcus Institute. Kemudian 2018 hingga sekarang beliau merupakan Associate Dean untuk Marcus Institute dan juga CEO of Pintar ID dari tahun 2017 sampai sekarang yang merupakan knowledge based startup. Hadirin sekalian, kami perlu sampaikan juga materi yang pertama ini akan kita alokasikan waktu 30 menit dan nanti akan disambung dengan sesi tanya jawab kurang lebih 14 menit. Untuk itu kepada hadirin sekalian kiranya dapat menyampaikan pertanyaan yang tentunya diarahkan kepada Pak Ardi melalui kolom chat. Nanti saya selaku moderator akan bantu untuk membacakan agar dapat direspon oleh Pak Ardi. Baik, hadirin sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita sambut bersama paparan dari Pak Ardi Ridwansyah. Pada Pak Ardi Ridwansyah, waktu kami persilahkan untuk Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Salam kenal Pak Rofi, di senior ya, Pak ya. Belum pernah ketemu di kampus. Baik, Ibu Ketua, Bapak Ibu Ketua, Bapak Ibu Kaprodi, Sesprodi, dan rekan-rekan semua yang hadir pada siang hari ini. Ini kesempatan yang istimewa karena di masa pandemi ini kita masih bisa sharing-sharing, meskipun dengan keterbatasan dan waktu secara lokasi, secara tempat. Memang kita tidak bisa berkumpul bersama, tetapi secara virtual kita bisa hadir di sini. Jadi tentu ada plus minusnya, sebagaimana disampaikan oleh Bu Sumaning Tutis tadi juga. Kita ada keterbatasan, tapi juga ada keleluasaan. Seperti teman-teman ini mungkin leluasa juga kan, hadir seperti ini, kelihatannya di atas setengah badan ke atas rapi, tapi nggak tahu bawahnya. Mungkin cowok ada yang sarungan, pakai celana boxer atau apa, nggak ketahuan ya. Nah, itu keleluasaan yang mungkin tidak kita dapatkan dulu ketika kuliah secara offline. Jadi selalu ada berkah tersembunyi lah di balik pandemi ini. Baik, mohon izin Pak Rofi, karena waktu yang terbatas, saya coba share materi yang sudah saya siapkan. Nanti rekan-rekan bisa dapatkan soft copy-nya di panitia. Baik, sesuai dengan tema yang diberikan, saya tambahkan satu terminologi, yaitu marketing 4.0. Karena ini sebenarnya satu konsep, satu buku yang dikembangkan Marcus, kalau tidak salah 2016. Tahun 2016 yang lalu kita mengenalkan konsep
buku Marketing 4.0 ini, saya cerita sedikit, yang ini sudah jadi bestseller kalau di lebih dari 20 negara. Jadi sudah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa non-Inggris. Jadi bukan hanya bahasa Inggris, tapi 20 bahasa non-Inggris. Artinya sudah jadi konsep global, dan ini rahasia di belakang layarnya, meskipun nama yang muncul di bukunya, nanti saya tunjukkan covernya itu Profesor Philip Kotler. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu yang mengampu mata kuliah pemasaran mungkin sudah familiar ya dengan Profesor Philip Kotler, mbahnya marketing, bapaknya marketing dunia kalau dikenal di dunia kampus maupun di praktisi. Nah, secara formal memang beliau yang muncul sebagai penulis, tetapi sebenarnya di belakang itu konsep-konsepnya mengembangkan dari Marcus. Ini ibaratnya ekspor, kalau orang bilang ekspor, tidak hanya barang tapi juga konsep sebenarnya. Jadi sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa, bahkan sebenarnya tahun ini, barusan juga, awal tahun ini, kita sudah masuk kayak buku yang berikutnya, itu Marketing 5.0. Tapi saya bahas yang 4.0 karena lebih relevan dengan topik pada siang hari ini. Baik, mungkin sedikit perkenalan tentang Marcus Institute. Ini harapannya karena di sini kebetulan kumpul juga ada Ibu Ketua, tadi Bapak Ibu Ketua, Wakil Ketua, Kaprodi, dan Sesprodi. Marcus Institute sudah tahun ini, 1 Mei ini kebetulan usia 31 tahun, dan kita ada beberapa divisi. Nah, Marcus Institute adalah divisi pelatihannya, yang selama pandemi kemarin, tahun 2000 ya, tetap kita menyelenggarakan banyak pelatihan juga, terutama sebagai hampir semuanya secara online. Dan kalau dihitung per tahun itu alumni kita 65.000. Macam-macam seminar, ada yang 5 hari workshop dan sebagainya, dan kelas kita 2.750 per tahun. Nah, yang sekarang sedang kita gencarkan adalah program kolaborasi dengan kampus. Jadi setelah 30 tahun, mungkin 20 tahun awal itu kita banyak program-program untuk profesional. Nah, 10 tahun belakang, terutama setahun belakangan ini, kita banyak kolaborasi dengan kampus-kampus untuk mempersiapkan, menjembatani dari yang kami sebut educational life ke professional life. Mempersiapkan rekan-rekan yang mau masuk ke dunia profesional agar lebih siap. Itu banyak kolaborasi yang mungkin nanti bisa di luar forum ini kami bicarakan. Ini kita lagi banyak kolaborasi juga dengan kampus-kampus. Salah satunya kita dengan alma mater Pak Rofi sudah ini juga Pak, yang dengan SBM ITB Pak, kita ada kolaborasi untuk membuat sekolah strategik marketing, MBA di strategic marketing. Ini kebetulan kita dengan UNPAD ada kolaborasi untuk mengembangkan D4 digital marketing. Nah, dengan banyak kampus kita banyak kerjasama untuk sertifikasi marketing untuk mahasiswa-mahasiswinya yang akan lulus di semester akhir biasanya. Nah, itu sedikit perkenalan. Untuk perkenalan pribadi tadi sudah disampaikan Pak Rofi. Ya, nama saya Ardi. Selain mengajar, mengembangkan materi-materi terkait marketing, saya juga jadi tukang ketik bareng Pak Hermawan Kartajaya, CEO kami. Jadi ini beberapa buku yang sempat saya tulis juga. Nah, selain di Marcus, saya juga membuat satu startup namanya Pintar. Jadi ini knowledge-based startup. Jadi simple aja. Jadi buku-buku bestseller ini sebenarnya kalau saya nggak pakai background, di belakang saya ada buku-buku di library Marcus. Nah, banyak buku-buku yang tebel-tebel ya, mungkin teman-teman nggak punya waktu untuk baca. Nah, di aplikasi ini sudah ada di Google Play Store, merangkum buku-buku yang tebal-tebal hanya menjadi 6 halaman saja. Teman-teman kalau ke Gramedia, beberapa buku bestseller yang ada di Gramedia sudah ada di sini. Jadi meskipun kita nggak sempat baca sampai selesai, tapi kita jadi tahu, oh ternyata buku ini bicara tentang ini. Jadi paling satu buku yang mungkin kalau kita beli ya, mungkin pernah teman-teman mengalami kan, dari bertahun-tahun yang lalu sampai sekarang mungkin belum pernah dibuka. Nah, kalau dengan membaca ini paling tidak 10-15 menit kita jadi tahu rangkumannya. Ini Pintar dan gratis, bisa dibuka ada versi app-nya, ada versi web-nya. Ini ada kategorinya, ada mulai dari pengembangan diri, motivasi, bahkan parenting juga ada. Nah, di momen yang istimewa ini nanti mohon izin Pak Rofi, saya juga mau bagi-bagi door prize gitu ya. Beberapa yang beruntung nanti bisa jawab walaupun waktu kita terbatas.
Jadi salah satu program yang kita kembangkan, sebenarnya ini program sudah lama. Jadi kita punya community yang ini isinya para profesional pemasaran dari berbagai industri. Nah, selama pandemi ini, tahun kemarin kita konversi jadi online. Kita sebutnya Marketers iClub. Kegiatannya biasa ada seminar bulanan, setiap bulan. Kita sudah edisi terakhir kemarin, sudah edisi ke-10 kayak kalau nggak salah, yang tentang branding ini. Jadi sudah 11, maaf, sudah hampir setahun. Dan ini membership. Biasanya peserta untuk ikut membayar 6 bulan atau 1 tahun. Nanti saya akan bagi ada beberapa voucher kalau teman-teman yang bisa menjawab pertanyaannya, paling cepat ada kolom chat ya, biar partisipasi juga. Nanti akan saya berikan 1 voucher untuk berlangganan iClub. Baik, saya mau masuk ke cerita terkait perjalanan marketing di era digital, sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia. Jadi sekitar 2014, 2016, waktu itu Markus mengeluarkan buku judulnya Marketing 4.0. Kalau ada 4.0 kan pasti ada 1.0, 2.0, dan 3.0. Tapi itu tidak saya bahas karena agak terlalu lama membahas itu. Tapi intinya marketing 4.0 itu nama aslinya sebenarnya waktu itu bukan marketing 4.0, kita menyebutnya wow marketing. Itu adalah yang kami sebut era marketing di era digital. Marketing di era digital itu yang kami sebut wow marketing. Awalnya dari buku bahasa Indonesia lalu diterjemahkan versi bahasa Inggrisnya dan sudah tadi 20 bahasa non-Inggris. Bahkan ini dipakai juga sebagai mata kuliah di S2 SBM ITB di Strategic Marketing. Jadi saya akan berikan bocorannya karena temanya relevan dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Nah, kenapa kita perlu marketing yang baru atau branding yang baru? Adanya digitalisasi atau teknologi itu bukan semata-mata teknologinya sebenarnya yang perlu dicermati, tapi bagaimana dampak teknologi tadi ke kehidupan kita secara sosial maupun secara bisnis. Paling tidak ada 3 tren yang sudah ini kami sampaikan sejak beberapa tahun yang lalu ya. Ini dampak dari teknologi yang ada sekarang. Itu perubahan dari yang dulu vertikal jadi horizontal, eksklusif jadi inklusif, yang individual jadi sosial. Apa artinya? Pertama, dari vertikal ke horizontal. Dulu ya, waktu saya masih muda, rekan-rekan mungkin masih SD, sebelum ada media sosial, sebelum ada internet yang demikian masif, obrolan di warung kopi, ya, itu biasanya nanti obrolannya bentuk gini, sudah lihat belum berita ini, ada pembunuhan, ada peristiwa di sini, gitu ya. Jadi perbincangan sosial muncul dengan mengacu pada isu yang hot di media massa. Jadi media massa, televisi, koran, memuat satu berita, itu lalu nanti jadi obrolan di media sosial. Obrolan sosial, belum ada media sosial ya, obrolan di warung kopi, di kelas, di sekolah, dan sebagainya. Sekarang terbalik, itu tadi kan vertikal gitu ya, dari media massa ke diskusi sosial, obrolan sosial. Yang terjadi sekarang, dari aktivitas diskusi obrolan sosial, diangkat ke media massa. Yang kami sebut dari vertikal ke horizontal. Contohnya apa? Banyak banget. Contohnya sebagaimana yang di depan ini kan. Sekarang teman-teman bikin TikTok viral, siap-siap masuk di detik.com, ini liputan6.com, padahal cuma gara-gara berita sederhana aja gitu kan. Sholat karena salah arah gitu ya, akhirnya viral gitu. Banyak kan cerita seperti ini kan. Entah yang lucu ataupun yang akhirnya jadi kontroversi. Viral, karena viral kemudian media rame-rame memberitakan. Jadi sekarang coba teman-teman simak ya, entah media massa, televisi, online, selalu hampir ada segmen tentang berita-berita viral. Gitu. Sumbernya apa? Bukan wawancara, sumbernya media sosial, postingan IG, TikTok, dan sebagainya. Jadi sekarang wartawan itu kerjaannya nyari-nyari yang viral sekarang di media sosial. Ini yang tren pertama, dari vertikal ke horizontal. Tren kedua, ini kalau di kampus lagi rame ya, dari eksklusif ke inklusif. Dari apa maksudnya? Ini sangat luas, salah satunya kalau bidang keilmuan. Keilmuan sekarang
di era teknologi yang seperti sekarang ini, batas-batas antara ilmu satu dengan ilmu yang lain itu semakin luntur. Demikian juga di industri, di profesi, di profesional ya, di dunia profesional. Batas antara industri satu dengan yang lain itu semakin luntur. Transportasi, Bluebird, sekarang saingannya apa? Dengan perusahaan teknologi, bukan hanya dengan sesama perusahaan transportasi. Itu contoh industri yang semakin inklusif. Di dunia pendidikan juga seperti itu. Dengan adanya kampus Merdeka ini kan, yang konon katanya, kalau tidak diganti menterinya ya, tahun depan harus sudah full gitu ya, dilaksanakan. Ini salah satunya teman-teman akan punya 3 semester ya Pak Rofi ya, untuk belajar merdeka gitu ya. Ini ada kasus Pak Rofi di kampus UI itu ya, ada dosen di Fasilkom ya, Fakultas Ilmu Komputer itu curhat ini. Jadi gara-gara ini kan itu ada 1 semester mahasiswa itu bebas milih kuliah apapun. Nah itu mahasiswa Fasilkom ya, mahasiswanya yang cowok-cowok, itu setelah dilihat banyak yang ngambil apa? Psikologi. Jadi mungkin orang mikir, oh ya ini memang orang teknik teknologi agar lebih memahami manusia. Tapi ternyata setelah digali-gali, alasannya bukan itu, tapi alasannya karena kalau di Fasilkom itu kebanyakan cowok gitu ya. Akhirnya berhijrahlah mereka ke psikologi yang kebanyakan ceweknya gitu. Jadi motifnya bukan masalah knowledge, tapi masalah jodoh gitu ya. Itu sisi lain yang kita temui. Tapi secara keilmuan sekarang semakin inklusif. Kita bisa belajar apapun dari manapun. Dan yang ketiga adalah dari individual ke sosial. Ada yang tahu tempat ini di mana? Kalau ada yang tahu boleh posting di chat. Nanti saya berikan satu voucher untuk Marketplace iClub. Ada beberapa voucher nih saya bagi yang pertama. Bayangkan teman-teman ketemu tempat seperti ini yang sangat eksotis seperti ini. Dulu, ini tren dari individual ke sosial ya. Kalau teman-teman, apalagi kalau yang cowok-cowok yang melankolis gitu ya, wah ketemu tempat seperti ini langsung ngambil pensil, ngambil kertas, duduk, bikin puisi romantis gitu ya. Sekarang, wow, bukan ngeluarin kertas dan pensil, ngeluarin apa? Handphone kan, pasti kan, selfie gitu. Langsung diposting ke media sosial. Jadi aktivitas yang dulu sangat individual, sangat personal, sekarang jadi konsumsi publik. Sampai-sampai akhirnya kita saking kebablasannya, sampai tidak bisa membedakan antara mana yang harusnya jadi konsumsi personal, mana yang itu bisa di-publish ke luar. Oke, ini dari Bapak atau Ibu ya, Ponisih Panjaitan, betul Pak. Bali Ubud, betul. Ini Bukit Campuhan. Itu saya nyasar ke sini, ternyata ya sekarang mungkin lebih sepi lagi ya, karena banyak turis yang lagi tidak di sana. Biasanya dulu pagi-pagi, bule-bule pada jogging di sini. Jadi Pak Ponis nanti ingatkan ke panitia, Bapak nanti mau didata juga satu voucher. Saya kurang tahu Bapak atau Ibu ini yang apakah pernah ke sana atau hasil googling gitu ya. Sekarang googling pun pakai picture kan bisa ya. Tinggal di screenshot, tanya ke Google, Google akan bisa menjawab area ini di mana. Itulah teknologi. Baik, dari 3 tren tadi, akhirnya muncullah oke, Pak Ponisi memang dari Denpasar ya. Tadi Bapak memang saksi hidup pernah melihat sendiri. Nah, dari 3 tren tadi akhirnya muncul perubahan. Tentu banyak sekali perubahan. Tapi kalau di dalam bisnis, di dalam pemasaran, di dalam branding, terutama adalah perubahan perilaku pelanggan. Itu yang paling krusial. Makanya sebenarnya tidak salah tadi kalau mahasiswa Fasilkom belajar psikologi. Karena teknologi yang paling penting itu dicermati adalah bagaimana teknologi mengubah perilaku kita sebagai manusia. Saya mau bagi-bagi satu voucher lagi ke teman-teman yang di sini. Boleh raise hand yang mau jadi volunteer, saya mau wawancara pendek saja. Silakan. Silakan, siapa? Nggak susah-susah, kok cuma cerita. Ya. Oke, dari Mas Ahmad Nuraya. Boleh di-unmute mungkin. Mas Ahmad Nuraya ini sahabat saya, Pak Ardi. Oh, Pak Ahmad berarti ya? Pak Ahmad. Pak Ahmad, oke. Pak Ahmad sudah bisa tes suara, Pak? Oke. Baik, Pak Ahmad sudah siap saya wawancara, Pak ya? Maaf, saya tadi kepencet, Pak, sebenarnya, Pak. Oh, terpencet, Pak. Saya mau cek, kepencet raise hand. Oke, baik.
Atau saya ganti, ada rekan-rekan di sini yang pakai Xiaomi, boleh angkat tangan, pakai Xiaomi. Ini remaja banyak Kasih nih. itu. Kalau yang pakai Xiaomi saya kasih 1 tiket. Itu membership. Jadi kalau itu nanti dari panitia saya belum cek ya. Kemarin saya sudah dapat, cuma entah itu untuk 6 bulan atau 1 tahun, tapi teman-teman bisa dapat untuk ikut iClub gratis. Yang pakai Xiaomi, masa nggak ada yang pakai Xiaomi di sini? Boleh raise hand. Oh, sudah ada ya. Ada yang pakai Xiaomi? Nggak ada. Nggak ada sama sekali yang pakai Xiaomi. Ada malu-malu, Pak. Kalau Nah Realme itu jangan, kalau di Pak. dalam branding, oke, ini ada nih. Nah, ini ada 1 orang nih, Pak. Santa tadi. Oke, boleh Panitia di bisa unmute. dibantu, unmute. Rekan Pak Rofi atau dari rekan-rekan mahasiswa? Saya pakai Xiaomi, Pak. Saya pakai Xiaomi nih. Oke, Pak. Pak Santa ya. Oke. Pak Santa, Pak Bapak pertama kali, Pak Sparta, Pak Andi. Bapak ya betul ya Pak Santa ya? Pak Pak Sparta, Pak. Sparta. Pak Sparta. Oh, Ya. oke Pak Sparta. Pertama kali Bapak kenal atau tahu Xiaomi, handphone Xiaomi dari siapa atau dari mana Pak? Ini dibeliin anak saya, Pak. Oh, dibelikan. Jadi saya nggak tahu begitu saya dibeliin anak saya yang edisi terakhir. Oh, bagus juga sih Xiaomi ini, bagus. Videonya juga bagus ya. Kapasitasnya besar ya, besar dan kelihatannya lumayan. Ini si terakhir, Pak. Nih. Oh, jadi karena ada video bagus, kapasitasnya besar dan sebagainya. Iya. Waktu putra atau putri Bapak membelikan tuh Bapak, dia sempat banding-bandingin dengan handphone lain nggak Pak? Oh, saya bandingin, Pak. Saya bandingin juga dengan Samsung ya. Samsung, kemudian dia sendiri punya Apple. Saya dibeliin lengkap ya. Kata dibandingkan Samsung sama Xiaomi itu hampir sama kapasitasnya, bagusan di kamera bagus Xiaomi katanya ya. Harga lebih murah. Harga lebih murah ya. Baik. Sudah berapa lama Pak Sparta? Februari 2020. Oh, hampir setahun lebih ya, setahun lebih. Puas atau biasa saja Pak? Setelah setahun pakai. Saya ya puas Pak, puas karena videonya juga bagus ya, rekaman video juga bagus ya, dan jernih ya gambarnya. Sempat meracuni yang lain juga Pak untuk ikut beli atau pakai Xiaomi? Kebetulan selama pandemi saya kan jarang berinteraksi sama teman lain. Kan anak-anak itu dibeliin sama kakaknya itu Xiaomi semua dibeli. Xiaomi semua. Oke. Baik, terima kasih Pak Sparta, 1 tiket iClub ya untuk Bapak. Nah, tadi pengalaman Pak Sparta itu mungkin teman-teman alami juga. Itu yang kami sebut dengan customer pet di era digital. Sekarang ketika kita mau membeli barang, membeli itu kan berarti act ya. Itu tahap keempat. Itu kan tidak langsung tiba-tiba kita pengen beli Xiaomi. Ada 3 tahap sebelumnya, terutama di era digital. Pertama adalah aware, tahu dulu. Tahu bahwa ada handphone namanya Xiaomi. Karena kalau kita tidak tahu, ketika disebut Xiaomi, kebayangnya apalagi pas puasa ya. Indomie, Popmie itu kan. Sejenis mie instan ini, Bu. Padahal itu sebenarnya adalah smartphone. Nah, itu aware, kenal, tahu. Tetapi sekedar tahu belum tentu sayang gitu ya. Sekedar tahu belum tentu beli. Masih ada 2 tahapan berikutnya, itu appeal. Tahu ada handphone namanya Xiaomi, tapi kalau tidak ada yang appealing, tidak ada yang menarik, maka kita tidak akan tertarik. Nah, tadi harus ada sesuatu yang menarik dari handphone kita, dari handphone Xiaomi tadi, apalagi dia handphone baru kan. Nah, tadi disampaikan Pak Sparta kan dengan fitur yang kurang lebih sama dengan Apple, tetapi harganya jauh lebih murah, terjangkau. Nah, disebut positionnya katanya Apple-nya Cina itu si Xiaomi itu. Nah, itu appeal. Oh, fitur-fiturnya bagus nggak kalah tapi harganya jauh lebih murah. Nah, appeal. Nah, setelah tertarik, kita juga belum tentu langsung beli. Ada fase berikutnya yaitu asking, nanya-nanya, mencari informasi lebih lanjut.
Dan dengan adanya teknologi digital itu, asking itu menjadi sesuatu yang sangat mudah. Kita tinggal googling, compare Xiaomi, Apple, Samsung, udah dapat langsung kita perbandingannya. Bahkan kita bisa nanya sekaligus pamer gitu ya, bikin status WhatsApp. Lagi mau beli handphone baru nih, enaknya apa ya, Apple, Samsung, atau Xiaomi? Komen dong guys, gitu kan. Jadi antara nanya dan pamer bisa di satu. Nah, itu asking, aktivitas bertanya di era digital. Nah, setelah yakin baru kita act beli. Belinya bisa online, bisa offline. Nah, di era digital ini definisi brand loyalty yang baru yang ada di buku Marketing 4.0, kami bilang bahwa di era digital itu orang yang loyal itu bukan hanya orang yang act again, beli lalu beli lagi, tapi dia mau advocate. Berarti tingkat loyalitas yang paling tinggi. Dia mau meracuni orang lain, ngajari orang lain, nyuruh orang lain untuk ikut-ikut beli Xiaomi, padahal dia tidak dapat apa-apa dari Xiaomi, nggak dibayar Xiaomi, dia bukan salesman Xiaomi, bukan brand ambassador Xiaomi, tapi dia secara sukarela mau ngajak orang untuk beli produk yang tadi. Nah, inilah advocate. Entah dengan nge-share, kita posting di WhatsApp group dan sebagainya. Itu adalah aktivitas advocate. Nah, inilah 5 tahapan yang kami sebut 5A atau customer path, di mana di era digital itu sekarang ada aktivitas asking dan advocate ini. Sekarang kita mudah untuk mencari informasi pembanding dan mudah untuk share. Saking mudahnya akhirnya kadang kita tidak saring-saring gitu, akhirnya hoax pun kita advocate. Nah, ini pentingnya hati-hati dalam masa era digital ini. Nah, lalu bagaimana peran branding? Nah, sebelum masuk ke situ, ini adalah 5 ekspresi gambaran ekspresi customer. Oh, ini waktu saya tinggal 10 menit ya. 5 ekspresi customer yang bisa kita ekspresikan ketika menggunakan barang atau jasa. Kalau biasa-biasa saja itu oke. Kita ngarep 5, dapat 5, itu oke. Tapi kita baru akan advocate, itu ada 2 kemungkinan. Kalau kita mengalami yang yang ekstrem kiri, atau wow. Kalau kita mengalami yang itu advocate-nya akan negatif. Ngeracuni orang untuk menghindari produk tadi. Baru pakai Xiaomi sehari, tahu-tahu sudah ngehang. Pasti kita langsung, jangan pas kita ke tokonya, katanya garansinya tidak menjamin dan sebagainya. Langsung pastikan kita bikin status jelek-jelekin Xiaomi. Sebaliknya, kita sudah pakai 5 tahun, masih kuat, masih bagus, mungkin itu wow bagi kita kan. Atau kameranya bagus banget, nggak kalah sama Apple, padahal harganya lebih murah, wow bagi kita. Nah, itu kita posting juga, kita puji-puji Xiaomi. Nah, itulah 2 ekstrim yang mungkin terjadi kalau kita sebagai customer advocate, entah sebagai advocate positif atau teroris advocate yang negatif. Nah, sebenarnya yang tidak kalah penting adalah, nah untuk detailnya teman-teman bisa ada di bukunya di Pintar itu, ada bagaimana model wow tadi di marketing, di sales, service, dan branding. Sudah ada, waktu itu 2004 kita menerbitkan 4 buku, rangkumannya teman-teman bisa baca di aplikasi Pintar. Nah, intinya sebenarnya lalu bagaimana peran branding, peran marketing, untuk mengawal tadi, agar orang, sederhana sih ya kan rekan-rekan ya, orang tahu, agar tidak hanya tahu lalu tertarik dia mudah mencari informasi tentang kita, mudah beli, dan mau advocate. Jadi sesederhana itu sebenarnya bagaimana marketing di era digital. Ini ada 4 jurus sebenarnya, nanti kita lihat tergantung waktunya. Jadi jurus pertama yang disebut dengan human-centric marketing. Bagaimana membuat customer yang sudah kenal itu jadi tertarik. Nah, human-centric marketing intinya adalah harus ada sesuatu yang menarik, benefit yang menarik, baik secara fungsional maupun emosional dari produk kita. Xiaomi, dia kuat secara fungsional. Artinya fiturnya, speknya bagus sekali. Tetapi memang kalah secara emosional dibanding Apple. Kayak tadi ketika ditanya siapa yang pakai Xiaomi, jarang yang mau ngaku ya. Tapi kalau siapa pakai Apple, cepat biasanya. Itu emotional benefit gitu ya. Tetapi Xiaomi, dia mengandalkan functional benefit. Sesuatu yang fitur-fitur teknologi, mungkin secara brand dia kalah, tapi secara teknologi dia tidak mau kalah. Nah, itu appeal. Banyak hal bisa kita gali di sini.
Karena waktu yang terbatas, mungkin saya singkat saja untuk tips-tipsnya. Teman-teman bisa baca, ada di buku Wow Marketing, dan buku Marketing 4.0 juga sudah ada rangkumannya di Pintar. Teman-teman bisa bahas. Sekitar 5 menit saya kuis saja. Saya masih ada satu lagi ya. Ini contoh human-centric marketing. Human-centric marketing ternyata sangat human. Bahwa teknologi itu bukan berarti lalu kita jadi tidak manusiawi. Tetap bahwa produk yang akan dipilih, yang akan membuat customer tertarik, bisa appealing ke customer, produk yang bisa menyentuh hati customer. Satu contoh kalau Bapak, Ibu yang mengampu marketing communication mungkin pernah membawakan case ini. Salah satu case paling legendaris kalau di komunikasi pemasaran dan branding, yaitu tentang DAF. Tahu ya teman-teman DAF ya? Dulu DAF itu sangat fungsional. Jadi ceritanya tahun 30-an ya, DAF itu dulu sebenarnya sabun untuk tentara. Jadi waktu di laboratorium dibikin penelitian untuk sabun yang tidak perih bagi tentara yang habis latihan perang macam-macam kan luka-luka. Ketemulah satu formula sabun yang sangat lembut sekali. Nah, waktu itu akhirnya dibeli, nggak tahu gimana ceritanya, dibeli Unilever, akhirnya diproduksi massal jadi sabun DAF. Awalnya DAF ini menjual aspek fungsional. Dia bilang kita bukan sabun, kita moisturizer. Jadi yang dia jual adalah kehalusan, sangat lembut sekali. Tapi kemudian di tahun 2010-an kalau nggak salah, dia bergeser ke emosional. Bagaimana dia mencoba menarik, ini kan pas momentumnya juga momentum Kartini ya. Pertanyaan sederhana, untuk membuat campaign yang baru, DAF ini melakukan riset di 10 negara, ada 3.000 wanita misalnya. Di Asia cuma di Jepang, tidak ada di Indonesia. Salah satu pertanyaannya, ini kuisnya rekan-rekan dengerin ya. Pertanyaan gini, jadi cewek semua yang ditanya itu, mereka dikasih kertas, ya suruh ngisi question, suruh mendeskripsikan atau ngasih checklist gitu ya, dicentang kata sifat yang menggambarkan diri mereka. Jadi ada banyak kata sifat positif, lincah, pintar, mandiri, cantik, dan sebagainya. Jadi kata-kata positif yang menggambarkan sifat atau gambaran fisik seseorang. Nah pertanyaannya, kira-kira berapa persen wanita yang mencentang atau memilih kata cantik? Jadi berapa persen wanita yang menganggap dirinya itu cantik? Karena banyak kata sifat ya, pintar, cerdas, lincah, mandiri, cantik. Berapa persen cewek di 10 negara tadi, 3.000 atau 1.000 cewek itu ya, yang memilih kata cantik? Berapa persen? Jadi antara 0% sampai 100%, kira-kira berapa persen? Silakan posting. Yang paling mendekati angkanya saya beri 1 tiket untuk iClub. Kira-kira saja, apakah mayoritas? Jadi mayoritasnya di atas 50% kan? 60%, 70%, 80%, atau bahkan 100% merasa dirinya cantik. Atau sebaliknya, malah sedikit sekali, kurang dari 50%. Oke, silahkan, kan tinggal posting persentase aja. Enggak. Kalau cuma yang jawab cuma 1, berarti yang Pak Apong Wisnu ini yang langsung menang nih. Karena nggak ada jawaban yang lain ya. Ayo, silakan. Cepet-cepetan. Oh, ini ada 80, 10, 75. Tinggal posting angka saja yang paling mendekati nanti dapat 1 tiket iClub. Waktu saya masih berapa menit, Pak Rofi? Kita masih punya sekitar 5 menit ini, Pak Ardi. Oke, baik 5 menit. Oke, saya hitung sampai 5, saya tutup. Yang paling nanti saya ambil yang paling mendekati. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, saya sambil lihat hasilnya. Ada yang mayoritas 90. Oh, Mbak Nurina ini dari panitia tadi ya. 90%. Yang 95 ini ada nih, Mbak Santa, 95%. Yang paling kecil 20%. Ada 10%, Pak Ardi. Ada 10%. Dia Amanda, 10%.
Ya. Kira-kira kalau menurut Pak Rofi di atas 50 atau di bawah 50, Pak? Saya duga di bawah 50 ya. Di bawah 50, Jadi Pak. dugaan saya salah. Betul, Pak Rofi. Jadi Bapak sangat memahami wanita juga ternyata. Betul, di bawah 50. Jadi yang berkemungkinan dapat yang di bawah 50%. Angka pastinya ini 2 kali, bahkan risetnya pernah dilakukan 2 kali, dan hasilnya nggak terlalu jauh beda, yaitu 2% dan 4%. 2% dan 4%. Berarti yang dapat yang 10% tadi jawab 10%. Dari Maria Amanda. Maria Amanda. Oke. Maria Amanda. Dari IBS atau dari luar nanti boleh ke panitia ya. Jadi hanya 2-4% wanita yang merasa dirinya cantik. Akhirnya dari riset itu kemudian mereka membuat satu campaign yang bisa appealing, bisa menarik wanita. Yaitu judul campaign-nya itu sebagaimana teman-teman lihat di situ, Campaign for Real Beauty. Jadi kampanye untuk kecantikan yang sesungguhnya. Jadi di dalam campaign-nya biasanya kalau iklan sabun kecantikan, bintang filmnya kan model-modelnya biasanya tinggi, langsing, putih, cantik, rambut panjang, gitu ya, tipikalnya ya. Nah, Dove, ini tapi mereka lakukan di negara-negara yang survei tadi. Di Indonesia memang beda pendekatannya, karena customer berbeda, pendekatan berbeda. Yang mereka kemudian tampilkan sebagaimana contoh di sini, ibu-ibu yang beruban. Ada wanita yang jerawatan, ada wanita negro. Jadi wanita-wanita yang tidak biasa dijadikan sebagai figur iklan kecantikan justru mereka tampilkan sebagai bintang iklan tadi. Karena yang mereka campaign bahwa campaign for real beauty, kecantikan yang sesungguhnya itu bukan di fisik tapi di hati. Sebagai penutup mungkin saya tunjukkan satu video. Ini sangat terkenal sekali. Ini video ini bahkan viral ya. Waktu YouTube video ini viral bahkan saking agak ini juga agak lebay juga dibilang ini. Video ini viral bahkan sebelum kata viral itu ada. Gitu ya. Karena waktu video ini viral, YouTube waktu itu masih awal-awal ya, baru mulai. Gitu. Ini iklan yang dibuat Dove untuk menggambarkan, mengkomunikasikan tadi, untuk membuat orang ketika tahu Dove langsung appeal. Suaranya mudah-mudahan keluar. Jadi sederhananya dia bilang ya jangan bermimpi cantik sebagaimana bintang iklan, karena aslinya pun nggak secantik billboardnya, nggak secantik ininya. Apalagi sekarang banyak teknologi yang bisa memermak wajah seseorang. Nah intinya teman-teman bahwa di masa era digital ini penting untuk memperhatikan, kalau kita punya bisnis, punya brand, kita harus lihat ketika jualan turun, berarti kan react kan. Berarti ada sesuatu yang salah, something wrong. Nah, itu yang harus kita cari, apakah awareness-nya kecil, atau banyak orang tahu tapi tidak ada yang tertarik, atau banyak orang tertarik tapi ketika nyari informasi lebih lanjut, asking, informasi kita terbatas, akhirnya ragu-ragu nggak jadi beli, atau gara-gara orang sudah yakin mau beli tapi susah mau belinya. Barang kita nggak ada di toko, order online nggak tersedia, dan seterusnya. Atau banyak orang sudah beli tapi nggak mau advocate. Nah ini model 5A ini yang bisa membantu kita untuk mendiagnosis sebenarnya di era digital itu problem kita
dari brand kita itu ada di mana. Mungkin itu sekedar pengantar ya, Pak. Saya kembalikan ke Pak Rofi. Terima kasih sekali Pak Adli, materinya sangat menarik dan bagi saya pribadi mengupdate ya apa-apa yang mungkin pernah saya pelajari tapi bisa jadi materinya sudah lama gitu. Jadi senang sekali saya rasanya bertemu dengan banyak rekan-rekan dari berbagai bidang sehingga bisa saling mengupdate informasi. Baik, ini Pak Hadi kebetulan baru ada satu pertanyaan, mudah-mudahan setelah ini menyusul. Tapi ini pertanyaannya menarik nih Pak Hadi. Pertanyaannya gini ya, saya ingin bertanya pada Pak Hadi tentunya, tips untuk mengimplementasikan digitalisasi atau menyentuh digital branding pada generasi baby boomer atau usia lanjut. Ya mungkin ini terkait dengan generasi yang lebih senior kan agak lebih entah canggung, entah mungkin perlu effort lebih untuk katakanlah blended dengan media digital ini. Nah itu cara nyentuhnya gimana? Itu pertanyaannya Pak Adi, monggo. Baik, terima kasih Pak Rofi. Ini pertanyaan yang menarik. Kebetulan kita pernah ada satu klien, Pak, satu perusahaan properti yang sangat terkenal di Jakarta. Sudah agak lama. Waktu itu mereka mengklaim sebagai pionir properti yang masuk ke digital. Nah, mereka punya proyek Pak di Tangerang, satu proyek besar di Tangerang. Segmennya adalah first jobber. First jobber ini ya milenial, orang-orang yang baru kerja, pasangan muda gitu, ingin punya rumah daerah Tangerang. Nah itu ternyata 49% orang yang beli di proyek mereka di Tangerang itu 49%, berarti hampir setengahnya itu cari taunya itu dari internet. Jadi aware appeal-nya itu dari internet, dari blog, dari informasi di internet. Apa yang mereka lakukan akhirnya di training khusus sales-salesnya itu cara bikin blog, cara bikin jualan. Waktu itu belum ada sosial media yang terlalu ini ya. Bikin blog misalnya rumahmurahtangerang.com, rumah mungil Tangerang, rumah strategis Tangerang. Pokoknya dibikin satu orang sales itu bisa sampai punya 10 blog kayak gitu, isinya sama semua. Sukses. Nah, tapi kemudian waktu strategi yang sama dipraktekkan di proyek yang lain, perumahan yang lain, nggak sukses. Kenapa? Karena ternyata di perumahan yang kedua ini target marketnya bukan first jobber. Mereka yang justru lebih senior, Gen X maupun baby boomer tadi. Dan ternyata apa? Di generasi seperti itu, media yang paling efektif tetap billboard. Jadi billboard. Jadi bukan media digital tapi billboard. Artinya apa? Sebagai marketer kita perlu tahu target segmen kita itu baby boomer kah, Gen X kah, media apa yang biasa mereka konsumsi. Nah, disitulah kita perlu hadir. Itu kita pernah hadirkan juga di kantor dari Traveloka. Kalau mereka bilang gini waktu itu, kalau Gen Y, Gen Z, itu media sosialnya IG. Tapi kalau yang om-om, mohon maaf ya, om-om di sini, om-om dan pade-pade, itu Facebook, gitu ya, masih di Facebook. Nah, jadi kita perlu tahu sekali lagi target segmen kita itu media apa yang mereka konsumsi, baru kita bisa menentukan bagaimana kita hadir di media mereka tadi. Seperti itu Pak Rofi. Jadi meskipun digital branding dan media digital ini sangat menjanjikan, terutama untuk generasi muda, tampaknya kita tidak bisa hantam kromo gitu ya Pak Andi kalau istilah bahasa Jawanya. Tidak ada satu obat buat semuanya. Kita harus sesuaikan dengan audiensnya lagi. Baik, terima kasih Pak Andi. Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain, Pak Andi, ada pertanyaan yang disampaikan lewat panitia dari audiens juga tentang buku lanjutan for marketing 4.0 tadi, Pak Andi, yang 5.0-nya kapan terbitnya? Pertanyaannya itu. Sudah ada Pak Rofi cuma memang kalau di kita versi hard copy-nya terbatas sekali karena waktu kita cetaknya di Singapura, tapi bajakannya sudah ada ternyata. Biasanya buku laris kayak gitu. Padahal itu baru kita launching awal tahun ini. Kalau teman-teman cari di Tokopedia atau Shopee biasanya ada itu bajakannya. Aslinya harganya bisa ratusan ribu, kalau yang di bajakannya bisa sepertiganya, Pak. Jadi sebenarnya sudah ini. Nah, keywordnya sebenarnya di situ ketika teknologi itu sudah lebih masif lagi, sudah ada artificial intelligence,
chatbot, algoritma-algoritma baru yang jauh lebih canggih lagi. Itu dibahas filosofinya di buku yang ini. Tapi basicnya sebenarnya tetap sama, yang 4.0. Bahwa semua mengacu ke perubahan perilaku pelanggan kita. Apakah dicetak juga dalam bentuk e-booknya begitu, Pak Ardi? E-booknya saya kurang tahu, Pak. Mungkin ada di Amazon mungkin atau di ini. Harusnya ada biasanya kalau sudah di Amazon. Ya. Baik, Pak Ardi, ini ada satu pertanyaan yang baru masuk ini ya. Pak Ardi izin bertanya dari penanya ini, apa kira-kira tantangan atau sisi negatif dari digital branding ini yang harus kita cermati secara seksama atau pelaku usaha harus cermati gitu Pak Ardi? Ya. Baik, terima kasih Pak Rofini dari Muhammad Ramadan, atau Mas Ramadan ya. Mas Ramadan. Menarik juga. Kalau rekan-rekan ingat tadi model, saya coba share screen lagi. Nah ini. Bahayanya adalah karena di era digital itu advocacy itu bisa mudah terjadi. Dan berita buruknya advocacy yang lebih gampang menyebar itu advocacy yang negatif. Jadi di kita di Indonesia itu berita negatif lebih mudah viral dibanding berita yang positif kan. Makanya banyak orang yang tiba-tiba dulunya punya banyak prestasi nggak terkenal, dia terkenalnya ketika apa? Ketika ada skandal, ketika ada kasus baru terkenal. Itu sesuatu yang sangat disayangkan. Tapi itu fakta yang harus kita cermati bahwa sisi lain dari media sosial terkait dengan branding adalah mudahnya itu. Makanya memang perlu channel-channel bagi branding agar customer yang komplain itu mudah menghubungi. Sebisa mungkin orang itu jangan, mungkin pernah ya teman-teman makan di warung, di situ ada tulisan kan, kalau Anda puas ceritakan ke orang lain, kalau Anda tidak puas ceritakan ke kami. Itu benar sekali. Dan itu berlaku di media digital. Sebisa mungkin keluhan-keluhan itu ke kita secara personal, jangan ke publik. Jadi kalau bisa ada saluran-saluran yang bisa orang langsung terpuaskan ketika menyampaikan komplainnya. Dan berita baiknya sebenarnya kalau orang komplain ditanggapi dengan bagus, itu loyalitasnya jauh lebih tinggi dibanding orang yang nggak pernah komplain. Nah itu sebenarnya ya tantangan bagi marketers ketika menghadapi sekarang customer yang sangat demanding, sangat pengen banyak hal dengan cara yang semudah. Iya. Jadi itu Pak Rofi. Jadi itu harus punya mekanisme untuk menangkap komplain dan juga punya persiapan mekanisme service atau product recovery effort gitu ya Pak Ardi. Betul Pak. Oke, menarik. Baik, ini kita masih punya waktu 4 menit nih. Apakah ada masih mungkin satu pertanyaan, entah dari rekan-rekan mahasiswa atau dari Bapak Ibu dosen juga boleh. Wah, tampaknya belum ada. Kalau gitu saya aja yang nanya terakhir Pak Ardi. Mungkin minta insight gitu Pak Ardi. Kan kebetulan kami dunia kampus terus mengalami tantangan perubahan, termasuk yang terakhir ini kan media pembelajaran yang mungkin bergeser ke arah daring, dan juga saya pernah melihat beberapa video tentang mulai lahirnya sekolah-sekolah yang murni digital sehingga biayanya murah sekali. Gitu. Kemudian juga tantangan dari perusahaan yang mulai menerima pekerja yang tanpa degree. Gitu. Nah, mungkin pesan aja buat kami, apa kira-kira Pak Ardi yang sebaiknya kami lakukan untuk mengantisipasi segala potensi tantangan tersebut? Oh ini terima kasih Pak Rofi. Ini PR besar memang Pak, karena kebetulan saya beberapa kali juga ikut pertemuan dengan Dewan Pendidikan Tinggi, karena memang kebetulan Akples jadi salah satu anggota, Hermawan Kartaya anggota di Dewan Pendidikan Tinggi. Ini kan think tank untuk membicarakan membahas tentang perguruan tinggi non vokasi. Nah, isu relevansi itu satu isu yang diangkat tersendiri. Bagaimana lama yang sampai sekarang mungkin sampai kiamat ya akan terus ada. Bagaimana antara dunia praktis dengan dunia akademis ini bisa terhubungkan.
Nah, di sini memang mungkin salah satu yang kolaborasi memang ya, kolaborasi dengan pihak industri, pihak praktisi untuk bisa memperkaya kurikulum yang ada di kampus. Pasti punya panduan-panduan yang baku, tetapi bagaimana itu bisa diperkaya dengan insight-insight dari praktisi tanpa melenceng dari panduan akademis yang ada. Nah, seninya memang ya Pak Rofi. Oke, terima kasih Pak Adi. Responnya mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kami. Tapi sebelum saya tutup, ini Pak Bob Merdeka komentar ini masih related term yang abadikah YWN untuk advocate brand. Ya. Gimana nih Pak? Women Netizen, Pak Bob Ya. Berarti Pak Bob ini mungkin sering ikut acara Makpres, karena itu terminologi yang kita keluarkan juga ya, Youth Women Netizen. Sampai sekarang sih kita masih percaya Pak, bahwa di era digital ini, youth ini yang, dan kita bisa lihat kan banyak hal-hal yang ya positif maupun negatif ya, itu yang mendengungkan adalah 3 kekuatan besar ini, youth, anak-anak muda, lawannya adalah senior, woman, lawannya adalah kita Pak, cowok, lawan dalam arti kebalikannya ini. Dan terakhir ada netizen, lawannya adalah citizen yang gaptek gitu ya. Nah, 3 kekuatan inilah yang selama ini memang termasuk vokal untuk melakukan advokasi baik positif maupun negatif. Dulu kita pernah ada rutin sebenarnya risetnya untuk YWN ini, tapi memang sekarang lebih ke yang lain. Baik, terima kasih sekali Pak Adi. Ini pas dari teman-teman panitia tadi mengingatkan 15.15 untuk sesi yang pertama. Ini kami sampaikan terima kasih sangat banyak pada Pak Adi yang telah berkenan men-sharing insight-insight. Saya satu lagi Pak Rofi, sebagai terima kasih ke Pak Rofi juga, saya berikan satu tiket untuk Bapak. Berarti. Terima kasih sekali Pak Adi. Rezeki saya. Karena saya jatahnya 5 Pak, satu lagi mungkin titip untuk Bu Ketua ya. Baik. Nanti teman-teman panitia tolong dibantu ya. Karena kemarin saya jatahnya 5. Terima kasih banyak sekali lagi dari kami semua. Tentunya insight yang Bapak berikan tadi sangat bermanfaat buat kami, dan mudah-mudahan kami tidak bisa balas apa-apa. Semoga kebaikan Pak Adi akan tercatat sebagai amal kebaikan yang nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas. Terima kasih Pak Adi sekali lagi. Baik, hadirin sekalian, kita sekarang masuk ke sesi yang kedua nih. Ini kebetulan Pak Dimas Ginanjar Merdeka sudah berada di antara kita semua. Terlebih dahulu saya akan bacakan sedikit sekelumit info tentang beliau ya. Ini saya salam kenal Pak Dimas. Ini panggilnya Pak Bob gitu ya? Atau Pak Dimas? Ya, betul. Pak Bob. Pak Bob, salam kenal. Saya dulu cuman dengar ini produk yang Bapak rilis ini ya, keripik pedas Maici. Nah, sekarang alhamdulillah saya berhasil ketemu dengan orangnya gitu tanpa disengaja. Terima kasih kehadirannya Pak Bob. Nah, ini beliau tentunya merupakan pengusaha pemilik brand keripik pedas Maici yang dulu seingat saya metode pemasarannya cukup unik ya, pada saat itu belum ada yang seperti itu. Saya juga sempat bisa pemasaran seperti itu gitu ya. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai 100 pemuda berpengaruh pemberi dampak positif se-Indonesia versi Marketers. Kemudian juga sosok Kompas 2012, 50 pemuda pemberi dampak positif untuk ekonomi dan pariwisata versi Marketers 2012, juga penghargaan sebagai inovasi terbaik dari Kementerian UKM Indonesia 2013, bintang tamu Mata Najwa, dan juga bintang tamu I Am Possible Meridian. Alhamdulillah pada hari ini berarti nama IBS bisa masuk nih Pak, bintang tamu di webinar IBS kegiatan BNM 6 yang diselenggarakan oleh Prodi Hima, Prodi Manajemen IBS. Baik Pak Bob atau Pak Dimas Ginanjar Merdeka, kami persilahkan untuk Bapak untuk menyampaikan insight dan juga pengalamannya. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit. Monggo Pak. Baik, terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Terima kasih kesempatannya. Saya bersyukur sekali bisa berbagi hari ini. Sebenarnya tadi dari materi yang dipaparkan sama Pak Ardi juga sudah begitu jelas ya. Kurang lebih justru ilmunya sama, karena gurunya juga sama ya. Hermawan Kertajaya, Philip Kotler, bahkan tadi mereview ulang teori-teori yang memang saya dan tim coba terapkan di MAICI. Bahkan jadi teringat banget ya tadi sama bukunya ya, buku Marketing 4.0. Makanya tadi saya juga nanya, lanjutannya 5.0, kemudian juga nanya tentang YouTube Netizen ya. Jadi memang ilmu yang sama. Jadi teman-teman nanti bisa juga lebih dalam tuh tentang Marketing 4.0, karena apa yang saya bahas justru hari ini, apa yang saya lakukan di MAICI bersama tim itu terapan-terapan dari ilmu tersebut, dari ilmu guru-guru kita semua ya. Dan kita juga patut berbangga sebenarnya guru ekonomi kita, guru marketers kita ya, Hermawan Kertajaya itu guru marketers dunia. Jadi patut berbangga lah. Buku ini nggak main-main teman-teman ya, buku ini nggak main-main, ini jadi acuan buat seluruh dunia. Hampir tadi diceritakan sama Pak Ardi kan 20 negara ya. Kita patut berbangga, guru marketer Indonesia, Hermawan Kertajaya itu jadi guru marketer dunia, selain Philip Kotler tentu saja ya. Oke, kita mulai. Slide-nya silakan Pak, atau panitia. Salam kenal Mas Bob, ya salam kenal Pak Ardi. Yang menarik sekali tadi paparannya, saya jadi ngulang lagi. Oke, nah ini ya teman-teman, saya cerita, ya Pak, putus-putus ya? Cukup jelas kok Pak Bob. Oke, siap. Oke, apa yang saya bakal paparkan mungkin kurang lebihnya ini dari pengalaman pribadi, kurang lebih membangun brand selama 11 tahun. Tentu saja banyak kekurangan, juga ada pengalaman-pengalaman yang teman-teman bisa petik, karena sebenarnya kalau lebih dalam tadi, ilmu yang tadi disampaikan sama Pak Ardi itu justru acuan kami dan juga masih banyak belajar. Jadi teman-teman kita hari ini juga sama-sama belajar. Saya pun masih baru 11 tahun, ya masih jauh dari rekan-rekan yang justru lebih senior dan lebih berpengalaman. Nah cuman mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa MAICI, ya silakan selanjutnya. Apapun itu tentang branding, apalagi ini materinya tentang judulnya tentang digital branding. Dalam pengalaman saya, branding itu inti-intinya, ujung-ujungnya branding ataupun marketing, ujung-ujungnya adalah tentang membentuk persepsi. Makanya tadi campaign dari Dove juga membentuk persepsi bahwa real beauty itu tidak tinggi kurus langsing seperti itu ya, tapi juga ada real beauty. Campaign-nya seperti itu. Nah, dan hati-hati dengan kalimat ini juga, branding adalah persepsi. Jadi persepsi yang diterima oleh masyarakat atau oleh konsumen ini bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Makanya hati-hati dengan apa yang kita lakukan di brand. Teman-teman sekarang misalkan mau jadi pengusaha atau mungkin sudah mulai punya usaha ya. Nah, ini hati-hati dengan brand yang kita pegang. Karena tadi juga ada sumber ada A yang kelima, advocate. Ketika orang bisa mengadvocate mengadvokasi teman-temannya untuk beli atau enggak, atau bahkan meneror atau malah jadi mempromosikan. Nah, silakan selanjutnya. Ya, branding is perception, ini yang paling kunci, dan selanjutnya adalah perception is reality. Nah, ini yang makanya kita harus hati-hati. Apa yang kita pengen sampaikan dengan brand kita itu bakal jadi realitas buat mereka, ya. Realitasnya apapun, bisa buruk bisa baik. Makanya sangat hati-hati. Nah, selanjutnya Pak, makanya bahkan banyak teman-teman dari secara global ataupun secara nasional itu memperhatikan banget semua into detail. Dari kesederhanaan logo, dari warna, dari tipografi, dari macam-macam. Ini belum melangkah ke tadi ya, tentang campaign itu jauh banget. Baru cerita logo aja sudah banyak ilmunya dan sudah banyak yang dilakukan untuk into detail ya. Oke. Apalagi belum tagline dan sebagainya ya. Jadi ini benar-benar sebuah ranah yang sangat seru, tapi juga teman-teman ada sesuatu yang bisa kita lakukan dari sejak awal. MAICI, apa yang mungkin persepsi teman-teman, first thing of mind adalah keripik pedas atau apapun yang teman-teman persepsikan, itu dibentuk sangat cepat di awal, kemudian juga dalam 11 tahun itu butuh banyak perjuangan. Silakan. Ini saya pengen cerita dari sejak awal. Ya. Nah, dari sejak awal, mungkin teman-teman melihat MAICI sekarang kemasannya seperti apa, teman-teman bisa lihat di distribusi supermarket atau toko oleh-oleh dan sebagainya, teman-teman bisa dapatkan, itu mungkin sudah compact, sudah enak lah ya.
Tapi ketika saya memulai 10 Juni 2010 itu mulai kemasannya hanya seperti ini. Plastik polos, kemudian itu yang sebelah kanan itu kemasan khusus Lebaran, ya sama seperti waktu saya memulai itu, ingat banget ketika kita memulai itu bulan Ramadan, sama kurang lebih seperti inilah kondisinya bulan Ramadan itu, bulan Ramadan mau Lebaran gitu ya, kita bikin kemasan khusus itu pakai pita doang, pakai toples, ya udah begitu doang, dengan modal hanya Rp50.000 karena ini di lain cerita, jauh sebelumnya memang saya jatuh di dalam dunia usaha gitu ya, karena saya usaha sudah sejak dari usia 18-19 seperti teman-teman mungkin baru memulai usaha dari mahasiswa. Nah, saya juga sama. Baru di titik umur 24, 25 itulah saya memulai titik balik ya di Maici. Dan saya punya uang hanya Rp50.000 untuk bikin keripik singkong, beli plastik seadanya, beli bumbu seadanya. Jadi saya memulai sangat sederhana sekali, teman-teman. Nggak sesuatu yang wow, yang wah enggak ya. Tapi nanti saya bakal cerita bagaimana ini bisa dikemas dengan persepsi, dengan branding. Silakan selanjutnya. Nah, bahkan saya memulai ini kemana-mana pakai motor. Banyak teman-teman yang pernah memperhatikan dulu jenderal-jenderal Maici atau agen-agen Maici waktu itu pakai mobil-mobil pribadinya, ya. Jualan itu dengan mobil-mobil mewah. Beruntungnya saya dikaruniai reseller-reseller yang kaya. Jadi mereka punya gengsi untuk jualan keripik pedas itu pakai mobil-mobil mewah. Tapi saya memulai, teman-teman, di Juni 2010, ingat banget, sampai Oktober 2010 itu saya pakai motor kemana-mana COD-an. Sekarang istilahnya COD-an ya. Dulu nggak ada istilah COD, pokoknya nganter udah gitu ambil uangnya begitu ya. Bahkan ini saya tulis di sini nomor polisi D6708FB karena siapa tahu teman-teman ketemu setelah 11 tahun kemudian ini dicuri. Jadi setelah membangun dicuri juga motornya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga kalau peribahasanya bahasa Indonesia ya. Jadi wah udah apes lah kemana-mana pakai motor udah gitu hilang juga. Jadi tidak ada yang istimewa dari ketika saya memulai Maici. Tapi semua yang saya alami itu saya ceritakan di Twitter pada zaman waktu itu ya. Jadi buat saya membangun Maici, yang paling penting mungkin kalau di istilahnya Pak Hermawan Kertajaya itu genuine, be original. Jadi apa adanya justru itu jauh lebih baik ketimbang kita memoles adanya apa nih gitu ya. Nah itu yang kita bangun dari dulu sampai sekarang. Kita berusaha sangat original, kita berusaha sangat genuine, kita berusaha sangat jujur apa adanya karena persepsi yang kita bangun seperti dari sejak dulu ketika mulai 10 Juni 2010. Dan itu yang kita punya dari sejak dulu adalah the power of storytelling. Makanya teman-teman jangan khawatir dengan brand-brand besar atau yang sudah maju, sudah mapan. Teman-teman bisa mulai apa yang kita mulai dulu. Bahwa kekuatannya adalah bercerita. Dan cerita, semua orang bisa bercerita. Nanti saya cerita lebih dalam tentang kekuatan storytelling ini. Selanjutnya, Pak. Ya. Nah, kekuatan bercerita itu dulu, narasi-narasi yang kita bikin, itu dulu ilmunya belum banyak lah. Akhirnya kan setelah upgrade diri, upgrade kapasitas, saya belajar ke sana kemari, termasuk ke Marcos juga, dan belajar ke yang lain juga. Baru bisa memetakan bahwa ini tuh begini begitu dan sebagainya. Tapi ketika memulai, ilmu saya masih cemen. Ya, 7 tahun saya membangun bisnis di luar Maici, itu kan gagal semua, jatuh bangun semua. Nggak ada yang berhasil. Bahkan ketika memulai Maici cuma punya duit 50.000. Jadi tidak ada yang bisa dibanggakan. Nah, jadi ketika saya memulai itu bukan berarti saya sudah punya ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak. Enggak, malah pengalaman gagalnya lebih banyak. Nah, tapi yang saya dapatkan ketika akhirnya membangun brand di Twitter waktu itu, sosial medianya hanya Twitter. Narasi yang saya pakai cuma cerita apa adanya, bagaimana bikin bumbunya, Maici itu apa, keripik pedas seperti apa, saya antar Maici kemana-mana gitu. Itu membentuk persepsi yang branding yang saya buat saat itu hanya lewat sosial media. Tapi yang tadi Pak Ardi bilang, ketika kita sudah terjun ke sosial media, teman-teman pastikan kenali pasar loyalis atau tadi yang berani mengadvocate brand kita atau berani mengadvocate produk kita. Karena ini yang paling penting justru nantinya ibaratnya niche market ya. Pelanggan-pelanggan yang evangelis yang memang sudah loyalis. Sampai 11 tahun sekarang Maici berdiri. Saya punya datanya ya, sampai sekarang saya punya datanya siapa saja yang beli keripik pedas dari dulu sampai sekarang yang terus loyal dan terus advocate ya. Itu benar-benar kita olah datanya. Sampai ulang tahun pernikahannya kita kasih hamper sekolah lebaran.
harus sampai sebegitunya ya, karena itu yang justru penting. Makanya alhamdulillah Allah kasih kesempatan, Allah kasih rezeki, saya bisa terus melangkah 11 tahun ya. Tidak mudah tapi tidak sulit juga ya, tidak mudah sampai ke 11 tahun. Oke, selanjutnya. Jadi itu ya teman-teman, sekarang teman-teman punya sosial media untuk membentuk persepsi. Jadi sekarang tuh mudah sekali untuk membentuk persepsi. Ada TikTok, ada YouTube, ada macam-macam. Dulu saya memulai di era Twitter. Platformnya bisa beda, tapi ilmunya tetap sama. Yang tadi ya 5A dan YWN dan seterusnya. Teman-teman lebih dalam nanti beli deh Marketing 4.0 dan semua yang diterbitkan sama Mark Plus sama Herman Kertajaya itu udah paling benar menurut saya ya. Tapi nanti ada satu buku referensi yang menurut saya juga ini salah satu yang jadi guru saya. Nanti saya cerita ya. Oke, kemudian ini saya bahkan teman-teman ini sampai dikaji beberapa kali di kampus dan penelitian. Saya ganti logo Maichi itu sampai 3 kali dalam waktu 1 tahun. Karena begitu labilnya saya, begitu genuinnya saya, begitu kacaunya dan begitu kurang persiapan saya. Tapi 3 tahun ganti logo itu semuanya baik-baik saja dengan apa yang kita bangun dengan persepsi dan sosial media dengan membuat campaign-campaign yang positif. Nanti saya cerita bagaimana campaign positif ini bisa berlalu ya. Bisa dilaksanakan bisa dilaksanakan sampai ganti logo aja nggak jadi masalah gitu ya. Ini logo pertama Oktober 2010. Nah, teman-teman, dari Juni sampai Oktober 2010 kita belum punya logo tapi kita sudah sebut bahwa keripik beras ini Maichi. Nah, itu uniknya. Kita sudah sebut brandnya Maichi. Nah, kenapa Maichi itu nanti cerita lain ya, mungkin teman-teman bisa tanyakan, tapi saya pengen cerita justru lebih dalam tentang persepsinya. Nah, jadi saya tanpa logo pun sudah punya penghasilan loh, gitu, sudah bisa berjualan. Jadi banyak teman-teman yang ketika memulai itu terlalu ribet. Wah, logonya begini, ini begini. Mulai aja dulu, nyantai aja dulu ya. Karena saya bahkan dari Juni 2010, Oktober baru punya logo. Kebayang nggak? Ini logo yang warna merah untuk level pedas ke atas, ya level pedasnya yang tinggi. Kalau yang abu-abu itu level yang rendah. Dan kita dulu belum ada level. Bahkan sekarang Maichi terkenal ada levelnya. Dulu tuh belum ada level. Baru di Oktober kita bakal bikin level. Oke, selanjutnya. Tapi dengan logo yang sederhana ini, nah ini kita masih pakai sablon biasa, belum istimewa juga ya. Jadi cuma di sablon di plastik biasa, plastik bening biasa, masih sangat sederhana, jauh dari yang sekarang. Tapi dengan begini saja selanjutnya, Kang panitia. Nah, tapi sudah bisa sampai ke seleb ya pada zaman waktu itu. Dan ini kita benar-benar murni modalnya 0 rupiah. Ya, jadi saya tidak bayar Teh Rahel Mariam. Selanjutnya saya tidak bayar almarhum Kang Gidi Petet, ini Pasben ya, Sandi Pasben. Terus selanjutnya bahkan sampai ke waktu itu lagi zaman 500 Days of Summer ya, kalau teman-teman tahu film 2010-2011 itu lagi booming-boomingnya dan soundtracknya itu Temper Trap. Nah, ini juga sampai Lorenzo gitarisnya si Temper Trap itu juga foto untuk Maichi bareng-bareng ya di konsernya mereka. Jadi ini gratis semua teman-teman. Tapi persepsi yang dibangun semua orang tuh pengen punya pengen dapat Maichi gitu, pengen dapat Maichi, sampai nanti saya cerita juga tentang antriannya dan sebagainya. Jadi semua yang saya dapatkan waktu itu, publikasi yang saya dapatkan itu semua gratis. Dan teman-teman bisa lakukan itu sekarang jauh lebih hebat. Saya dulu modalnya cuma Twitter, teman-teman. Teman-teman sekarang banyak sekali yang bisa diulik, TikTok. Macam-macam lah. Kalau ada niat harusnya bisa lebih viral dari Maichi ya. Selanjutnya. Oke, bahkan sampai waktu itu masih peralihan dari media cetak ke media elektronik ya, digital. Jadi waktu itu masuk ke koran-koran besar tuh lumayan ya, sangat-sangat masih peralihan. Jadi masuk waktu itu ke pikiran rakyat dengan kemasan yang itu ya. Itu membuat booster juga penjualan. Selanjutnya, balik lagi teman-teman, ini yang saya bangun itu semuanya murni gratis ya, publikasi yang didapatkan. Jadi benar-benar teman-teman bisa membuat brand itu dengan sederhana, mulai aja. Kita nggak pernah tahu. Mungkin rezeki teman-teman juga bisa seperti saya, bahkan lebih ya. Begini logo kedua di Januari 2011, akhirnya setelah mulai dirasa kurang kompak lah, kurang mapan secara logo. Akhirnya konsultasi sama teman-teman yang memang di dunia desain juga. Dibikinlah itu yang logo yang sebelah kanan, yang merah itu untuk keripik, yang sebelah kiri yang warna biru ya. Saya nggak tahu nih kiri atau kanannya di layar kamera teman-teman. Yang biru itu untuk basreng. Jadi kita keluar waktu itu inovasi baru waktu pada zamannya ya, keripik bakso ikan goreng. Oke.
Kemudian selanjutnya di logo kedua ini makin seru ya, dan kemasannya pun masih lucu ya, masih di sablon, udah gitu level itu pakai stiker ya. Jadi masih sangat sederhana. Level pun bisa adanya level itu saya cerita di vlog saya di YouTube Bob Merdeka. Nanti teman-teman bisa lihat juga ide awal asal muasal ada level. Jadi itu juga accidentally semuanya ya. Terjadi karena persepsi yang dibangun dan komunikasi yang terjadi dengan konsumen pada masa itu ya, Ichihers pada zaman itu. Konsumen kita disebutnya Ichihers atau Incu-Incu Maichi, cucu-cucunya si emak. Selanjutnya ya, terus mulai banyak yang selfie pada zamannya belum selfie seperti sekarang belum terlalu wow, tapi ya lumayan banyak ya pada waktu itu. Selanjutnya Instagram baru mulai di iPhone doang. Banyak yang selfie dengan Maichi. Bahkan ini yang paling masih terngiang sampai sekarang. Saya pernah Maichi, saya dan tim bisa membuat antrian 2 km untuk beli keripik pedas di Jalan Braga sampai Jalan Asia Afrika Bandung. Teman-teman yang pernah ke Bandung pasti tahu itu Jalan Braga sampai Asia Afrika itu lumayan panjang. Dan ngantri untuk beli keripik pedas dan waktu itu dijatah satu-satu ya. Karena cuma ada 500 bungkus atau 1000 bungkus waktu itu saya jualan di Braga tuh kayaknya 500 tuh saya naikin jadi 1000. Karena terlalu membludak dan dikasihnya satu-satu teman-teman, kecuali ibu hamil saya kasih dua bungkus. Ingat banget ya, dan inilah yang akhirnya jadi sorotan, masuk ke media masuk ke TV nasional karena antrian saat itu memang cukup viral pada zamannya. Jadi dari sekitar jam 2 siang sampai jam 6 sore baru beres. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, dan antrian itu terjadi berulang-ulang nah itu yang atas tuh sudah dari Jalan Braga terus sampai Asia Afrika ya. Dan itu berulang-ulang di kota-kota lain. Di Semarang, di Jakarta, di Bekasi, di beberapa kampus antrian itu terjadi. Nah, nanti saya cerita antrian ini kenapa bisa terjadi atau nanti di sisi tanya jawab ya, karena waktunya nggak banyak. Selanjutnya. Oke, mau masuk ke slide lebih banyak lagi, dan semua foto-foto ini itu semuanya gratis ya. Tidak ada yang saya bayar sedikit pun sampai sekarang ya. Ini benar-benar semua orang pengen foto sama Maichi. Foto sama saya sih nggak apa-apa, yang penting sama produk saya ya. Foto sama Maichi itu seolah kayak apa ya? Kalau di buku marketing 4.0 itu ini disebutnya gamification. Jadi ada unsur permainan yang orang get into deep ya, masuk ke dalam permainan Maichi. Orang pengen foto dengan Maichi dan pengen mendapatkan seperti trofi, pengen dapatkan bahkan yang level yang paling tinggi, karena dulu kita bikin level 10 itu yang paling tinggi dan memang paling sedikit jumlahnya ya. Oke, selanjutnya. Nah, kemudian kita ganti logo sampai disupport juga sama Kang Deddy Yusuf waktu itu ya, wakil gubernur Jawa Barat waktu itu. Selanjutnya. Oke. Kemudian ini logo ketiga, menghadap ke depan ya, hadap ke depan sejak Juni 2011 sampai sekarang sudah 10 tahun ya, hampir 11 tahun. Bentar lagi Juni ulang tahun 11. Selanjutnya. Nah, kemudian kemasannya sudah mulai oke. Ini saya sudah mulai punya duit lah ya. Jadi sudah mulai ngurus di SPI RT-nya, kemudian MUI Jabarnya, semuanya saya sudah mulai masuk ke lab, expired-nya dihitung dan sebagainya. Dulu expired itu ngasal ya, 3 bulan, 6 bulan. Nah, ternyata expired Maichi itu bisa sampai 11 bulan. Itu ada penelitiannya dan sebagainya. Ini sudah mulai punya uang. Nah, teman-teman, ini juga pesan buat teman-teman yang mulai usaha. Kalau sudah punya duit, jangan langsung beli mobil mewah ya. Jangan langsung beli rumah. Perbesar kapasitas produksinya, perbesar juga brandingnya dan sebagainya. Beresin hal-hal yang berkaitan dengan produk teman-teman, brand teman-teman. Karena 2 tahun, 3 tahun pertama saya nggak beli mobil, nggak beli rumah. Gedein dan benerin pabrik dan sebenarnya. Ya, itu langkah yang harus ditempuh. Karena banyak orang sudah mulai booming, langsung lifestyle-nya tinggi, lupa produknya nggak dibangun lebih bagus lagi. Selanjutnya, karena banyak junior saya melakukan itu ya, dan sayang banget ya, jadi nggak jadi apa-apa brandnya atau produknya. Kemudian makin viral lagi ke beberapa seleb, terus bahkan bukan seleb lagi ya, sudah ke yang aneh-aneh. Silakan di next saja foto-fotonya. Ya, ke Kang Ringo, bahkan akhirnya jadi teman-teman juga, jadi sahabat-sahabat juga sama Teh Risa, Saraswati, jurnal Risa ya, sama Kang Ringo, sama Teh Dewi Lestari. Bahkan saya tadinya adalah fans mereka yang akhirnya sekarang jadi sahabat. Saya tidak pernah tahu bisa terjadi seperti itu gara-gara Maichi dan gara-gara sosial media. Dan teman-teman bisa terjadi sama teman-teman juga ya. Oke? Sama Bapak Ibu semua juga yang punya produk atau brand. Selanjutnya. Oke, juga masuk ke ini.
ke beberapa TV nasional ya tadi ya, sama Chantal Della Concetta, sama banyak yang lain juga ya, sama Darius Sinathrya. Terus ini bukan maksud saya sombong, bukan, tapi ini bisa jadi bahan inspirasi teman-teman, bahkan bisa lebih dari apa yang saya dapatkan dari Maici lewat sosial media, digital branding di sosial media. Yang perlu dilakukan adalah teman-teman perlu berani memulai dan upgrade pembelajaran ya. Salah satunya tadi buku-buku yang disampaikan sama Pak Ardi itu teman-teman wajib punya, bahkan terus update, wow marketing, YWN dan sebagainya ya. Ini juga terselubung orang-orang yang aneh mulai muncul ya, mulai muncul orang-orang aneh pengen selfie dengan Maici ini juga akhirnya jadi teman saya juga di Jadi Terselubung ya. Selanjutnya. Jadi sampai orang-orang aneh juga bermunculan ya, masuk koran, terus di next saja. Oke. Ya, sosok Kompas tadi 2012, terus dari marketers juga kita dapat penghargaan juga ya, YWN 100, YWN 500. Republika terus diterus-terusin aja. Nah, kemudian ini juga yang teman-teman perlu bangun di lewat digital branding atau lewat sosial media. Teman-teman harus perlu bangun network. Karena network is your network ya. Karena jaringan kalian adalah jaringan cuan kalau bahasa sekarang ya, jaringan cuan. Jadi ingat-ingat, jangan sampai sosial media itu teman-teman untuk menebar hoax, konsumsi yang nggak benar. Kalau teman-teman sebagai pengusaha ya, ataupun teman-teman membangunnya bukan branding, tapi personal branding. Teman-teman sebagai beauty blogger, beauty vlogger, apalagi banyak sekali sekarang ya, dancer, macam-macam. Banyak keahlian-keahlian sekarang bisa dimonetize ya. Bahkan sekarang istri saya hobi tanaman itu dimonetize juga sama saya ya. Dan ya banyak sekali. Jadi judulnya sekarang tuh planfluencer katanya ya. Di masa pandemi hobinya itu jadi demonetize. Dan itu bisa banyak hal yang terjadi dengan hobi teman-teman, dengan kesukaan teman-teman. Tapi yang paling penting, jangan lupa sosial media itu bukan sekedar tebar pesona saja, tapi teman-teman harus perhatikan dari DM ke DM, dari WhatsApp ke WhatsApp, dari postingan ke postingan, dari feed ke feed, dari story ke story, teman-teman mulailah bangun jaringan pertemanan. Tentu saja jaringan pertemanan positif yang membuat karir teman-teman atau brand teman-teman atau personal brand teman-teman itu menjadi lebih besar dan cuannya menjadi lebih besar ya. Secara profit, secara intangible asset juga jadi lebih bagus. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jangan sekedar sosial media cuma main-main doang, cuma menghabisin waktu ya, tapi juga ada yang harus teman-teman perhatikan. Bangun jaringan. Selanjutnya, semua yang saya dapatkan di Maici, reseller, distributor, bahkan ada ini yang sebelah kanan atau kiri yang sama mobil bareng-bareng, yang banyakan ya, yang banyakan itu dikerudung sama satu laki-laki. Nah itu keluarga saya di Aceh. Maksudnya keluarga bisnis. Dan sampai hari ini belum ketemu, tapi sudah cetak omset sampai ratusan juta, teman-teman. Gara-gara sosial media. Ini di Banda Aceh, saya sudah kirim berkali-kali, sudah 11 tahun. Ya namanya Cut Nurul ya, yang di depan tuh. Dan ini keluarganya, abang-abangnya sama adik-adiknya sama kakak-kakak sepupunya. Jualan Maici semuanya. Sampai sekarang, teman-teman, ya. Dan belum pernah ketemu. Ini yang saya maksud, kita bangun jaringan ya, karena network is network ya. Jadi jaringan itu sama dengan cuan gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman lakukan sekarang, sosial media mudah sekali. Dulu senior-senior kita untuk bangun jaringan itu susah banget ya. Wah, nggak ada seperti sekarang TikTok langsung viral, nggak ada. Dulu tuh ya butuh billboard, butuh iklan TV dan sebagainya. Dan yang kanan itu sekarang juga salah satu distributor terbesar Maici, itu juga semuanya dari dari sosial media. Walaupun kalau yang ini orang Bandung ya, tapi dari lintas provinsi, dari lintas, bahkan ada lintas negara. Saya juga sekarang sudah ekspor ke Jepang Maici. Alhamdulillah di Jepang juga mendapat respon yang positif. Di Jepang, Belgia, Belanda, Australia, tapi yang paling kencang itu di Jepang ya. Nah, itu semua dari sosial media, teman-teman. Jadi hati-hati dengan sosial media, jangan sampai dipakai buang-buang waktu. Sayang banget ya, pakai untuk bangun brand kalian, bangun kerajaan bisnis kalian. Selanjutnya, berikutnya apa yang saya lakukan dengan digital branding, melakukan inovasi, siap menjadi berbeda. Banyak yang saya lakukan inovasi. Saya bikin level 0. Maici sudah terkenal dengan pedas, saya tiba-tiba bikin yang nggak pedas. Responnya lumayan, pangsa pasarnya masih ada, tapi memang tidak selalu berhasil. Selanjutnya, ini inovasi-inovasi yang saya lakukan juga secara berbeda. Itu dari keripiknya saya bikin level 0, varian udah macam-macam sih. Kita juga nyentuh ke merchandising. Terus selanjutnya, kita juga bikin restoran. Pernah juga ya bikin restoran Sunda. Terus juga bikin kemasan, sudah gonta-ganti berkali-kali dari paper bag, terus sekarang ke kemasan foil. Selanjutnya ini kemasan yang terakhir, dari 2018.
Selanjutnya ini 2014 sampai 2017. Selanjutnya Teh, sorry. Oh ya. Nah ini ya, delay ya. Nah ini yang kemasan yang sekarang sudah seperti ini, warna merah. Terus ini karena kita pernah bikin bakso maici, yang tadi saya bilang juga bikin resto maici. Sampai sekarang masih ada Pak, nggak ada, gagal juga ya. Jadi inovasi juga ada menelan pil pahit juga. Tapi nanti saya cerita ya, sebuah kisah inspiring. Terus selanjutnya, bahkan kita bikin juga terakhir batagor kuah ya, batagor kuah instan. Jadi seperti mie instan yang diseduh, tapi ini batagor. Nanti teman-teman coba ya, yang belum pernah coba, saya iklan ya, batagor ya, sudah tersedia. Silakan saja. Tapi kemasannya sekarang sudah inovasi juga. Awalnya kemasannya warna biru, sekarang kemasannya warna merah. Selanjutnya Teh, sorry. Nah ini ya sama Kang Sule. Ini balik lagi persepsi ini juga gratis juga ya teman-teman ya. Karena Kang Sule apresiasi apa yang saya lakukan di Maici selama ini, ngangkat nilai budaya Sunda dan dia sepaham dengan itu katanya ya. Cuman beliau berjuangnya di seni pentas gitu ya, bobodoran, jadi pelawak, jadi seni tari, wayang dan sebagainya. Cuman saya di bisnis gitu ya, kata Kang Sule ya. Oke, selanjutnya. Nah ini kemasan batagor sekarang sudah seperti ini. Selanjutnya jangan ngeces ya, masih 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi. Silakan selanjutnya. Nah kayak gini bentuknya ya. Oke, mohon maaf ya, tetap bertahan yang puasa 2 jam setengah lagi. Selanjutnya. Oke, nah ini teman-teman. Saya juga inovasi ada yang gagal dan gagalnya fatal, sampai ratusan juta sampai miliaran itu hilang. Itu fatal. Tapi teman-teman tahukah Aqua itu ya Aqua pernah melakukan sebuah inovasi Aqua Rasa dan itu gagal total ya, karena persepsi Aqua itu sudah air putih lah, jangan aneh-aneh air rasa gitu. Tapi dia berani inovasi dan saya nggak kebayang, saya yang ratusan juta sampai miliaran hilang aja itu kerasanya pedih banget gitu ya di level UKM gitu. Apalagi Aqua yang pasti itu budget yang dikeluarkan untuk produksi, branding, iklan dan sebagainya itu pasti sampai angkanya hampir menyentuh angka triliun mungkin, atau mungkin ratusan miliar, saya nggak tahu. Tapi dari kegagalan itu muncullah lini produk baru ya. Dia mungkin evaluasi dan sebagainya dengan timnya, akhirnya sampai sekarang dia punya produk baru ya, produk di luar itu bikin produk lain ya, brand lain namanya Maison ya, yang teman-teman tahu dan sukses betul ya. Dan itu terjadi karena inovasi yang gagal. Nah itu yang saya cerita juga, teman-teman nanti berinovasi bisa jadi ada kegagalan, tapi jangan khawatir. Brand sebesar ini aja itu bisa melakukan kesalahan, dan kita udah lupa juga ada Aqua Rasa. Yang kita ingat sekarang ada Maison, tapi itu dia dapat karena Aqua itu sudah melekat persepsinya itu air putih, air mineral. Ya udah, Aqua Rasa itu nggak bisa. Tadinya Aqua Rasa itu dia pengen pengen berkompetisi ya secara positif dengan yang rasa-rasa ya. Dengan waktu itu lagi rame-ramenya fruity brekele gitu ya, si Edi Brokoli dan sebagainya. Nah dia pengen ikutan pangsa pasar itu gitu. Nah tapi nggak bisa. Nah akhirnya dia bikin brand baru karena akhirnya dia inovasi yang memberi pelajaran dia untuk bikin brand baru. Tapi kan kalau nggak ada inovasi ini nggak akan keluar tuh brand baru. Kebayang ya? Nah itu yang maksud saya. Nggak tahu nih sekarang katanya lagi dicoba lagi, Aqua Rasa bikin lagi. Nggak tahu berhasil atau enggak, saya nggak tahu. Tapi saya ingat banget Aqua Rasa ini dulu pernah dibikin zaman sebelum sudah diakuisisi sama Danone ya. Jadi mereka pernah gagal dan gagalnya fatal sekali. Itu brand besar loh. Dan banyak lagi cerita-cerita brand besar yang melakukan inovasi fatal tapi akhirnya bisa bangkit karena dari inovasi tersebutlah lahir ide-ide dan produk-produk yang akhirnya stunning dan bahkan jadi legendaris ya. Selanjutnya, jadi jangan pernah khawatir dengan inovasi, takut berkreasi, takut gagal. Justru beranilah gagal ya. Terus ini juga yang tadi sudah disampaikan sama Kang Ardi juga sama Pak Ardi, bahwa apa yang dilakukan dengan branding era sekarang itu berkolaborasi, baik dengan konsumen atau dengan lintas genre ya. Saya berkolaborasi bahkan dengan penikmat film, penikmat musik. Silakan, ini sama kita bikin sama band Moka ya, band indie asal Bandung yang kita bikin kemasan khususnya. Terus selanjutnya, ini beberapa kemasan khusus waktu pada zamannya ya, 2011-2012 sama pecinta Star Wars, karena saya juga suka Star Wars, penikmat film Star Wars, sama Cangehgar, Lawakan Sunda, kemudian sama Efek Rumah Kaca. Efek Rumah Kaca itu band indie asal Jakarta. Kemudian juga kita sama Tulus. Nah ini juga salah satu yang membanggakan buat saya. 2012 Tulus itu baru memulai album Gajah, album pertama. Dan sekarang siapa sih yang nggak tahu Tulus ya? Kalau belum tahu, keterlaluan deh. Tulus itu sekarang
ya semua orang tahu lah, nasional banyak yang tahu. Secara nasional, dulu itu beliau adalah musisi indie ya. Dan ketika Tulus mulai, itu kita bikin kemasan khusus Tulus ya, yang warna hijau tuh ya, yang album Gajah. Bahkan kita bikin mini konsep barengan sama Tulus. Dan saya nggak pernah tahu Tulus itu bisa efeknya seperti sekarang. Sampai nyanyi di Istana Presiden, Asian Games. Kita nggak pernah tahu itu 8-7 tahun kemudian, teman-teman. 2012 kita mulai ya kolaborasi aja. Saya tidak menghitung potensinya Tulus. Walaupun saya tahu suaranya bagus, musikalitasnya oke, tapi saya tidak pernah tahu bahkan bisa sampai seperti sekarang Tulus. Tapi ini pesan yang saya pengen sampaikan adalah jangan pernah ngitung-ngitung kolaborasi, ini mah kayaknya cemen deh ya, kayaknya ini seniman lokal ya, jelek lah, kayaknya nggak akan punya potensi. Kolaborasi aja, selama positif, selama oke, ya udah jalan. Karena nggak pernah tahu, siapa tahu malah jadi efek yang bagus. Ini kan saya jadi punya sejarah sama Tulus ketika mau mulai dari awal gitu. Itu menurut saya menarik ya. Jadi kolaborasilah dengan siapapun, dengan level apapun ya. Selama kolaborasinya positif, jalan terus. Selanjutnya kita lakukan juga sama Bottle Smoker. Terus selanjutnya ini contoh-contoh berikutnya sama Wayang Golek, Asep Sunarya juga sama Efek Rumah Kaca kita bikin album juga. Ya, jadi dari Keripik kita bikin album musik loh ya. Ya. Jadi kolaborasi itu bisa aneh-aneh. Selanjutnya ini sama Wayang Golek Maici, sama Giri Harja, Asep Sunarya almarhum, kita bikin Wayang Golek Maici. Jadi Wayang Golek tapi cerita tentang Maici dari 2010 sampai 2011 dalam versi wayang. Selanjutnya, dan yang datang itu nggak kira-kira oleh banyak banget, 10.000 orang. Jadi ternyata Wayang Golek juga sesuatu yang seru juga dibikin show ya. Nggak melulu harus musik, nggak melulu yang harus keren-keren, tapi bisa juga yang Wayang Golek juga bisa edgy ya. Oke, selanjutnya ya, ini sama kenangan sama terakhir sama almarhum. Selanjutnya ini juga sama Sembilan Matahari kita bikin saya lupa namanya, ini video mapping ya. Nanti googling lebih jauh tentang video mapping dan Sembilan Matahari. Tapi ini kita bikin video mapping khusus di Gedung Sate ya, karena ikoniknya Kota Bandung ya. Selanjutnya, karena waktu terbatas saya cuma liatin tampilan ininya aja, foto-fotonya. Terus yang terakhir teman-teman bisa juga melakukan branding atau personal branding dengan berkontribusi. Seperti yang kita lakukan setelah 11 tahun ini, dari satu bungkus yang teman-teman beli, Maici, baik Batagor, Basreng, ataupun Keripik, itu ada Rp100 yang disumbangkan untuk lingkungan hidup ya, untuk pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, ini contoh-contohnya, kita penanaman kembali. Kalau ini memang cukup sentimental, karena cukup emosional, karena kita nanam lagi di rumah saya memulai Maici ya, di rumah orang tua saya di Geger Kalong ya, di KPAD. Jadi penanamannya bukan di lahan kritis, tapi ada juga yang di lahan kritis. Kalau yang ini contohnya yang memang emosional, karena saya berusaha give back sama lingkungan saya waktu saya memulai Maici. Selanjutnya, ini diet kantong plastik. Jauh sebelum diet kantong plastik sudah ramai di yang lain, kita sudah memulai dengan Green Generation Indonesia dari sejak tahun 2011 sampai 2014 kampanyenya. Selanjutnya, ini sama Kang Emil, jauh sebelum beliau gubernur, jauh sebelum beliau wali kota, kita juga pembagian bibit tabebuya ya, pohon pelindung di Bandung dan sekitarnya bisa diambil juga pada waktu itu 2012 ya. Sama juga bikin shelter bike BDG ya, shelter sepeda gratis ya. Itu sama Kang Emil proyeknya waktu itu. Selanjutnya ya, sama Kang Emil tuh ya, itu waktu pas beliau canangkan kampanye sepeda tambah pohon tambah Maici ya, jadinya bike BDG shelter waktu pada zaman itu. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Waktunya terbatas, nanti teman-teman juga bisa simak vlog saya tentang banyak hal tentang marketing dan branding dari pengalaman saya. Ya, saya bukan ahli, tapi ya dari pengalaman mungkin bisa berbagi. Silakan saya kembalikan ke Pak Rofi ya. Ya, terima kasih nih Pak atau Mas Bob ini ya. Wah, ini saya dan mungkin audiens semua ini juga terkesima mengikuti banyak sekali kisah tadi yang Pak Bob sampaikan, yang mudah-mudahan menginspirasi rekan-rekan sekalian. Dan alhamdulillah ini pas ya, saya sudah diingatkan juga oleh panitia. Alhamdulillah ini Pak Bob, teman-teman ini kayaknya pada lupa bikin pertanyaan karena malah sibuk mikirin mau beli 1 dus Maici, mau batagor kuah dan segala macam. Tapi untuk diingetin tadi masih belum buka puasa. Mungkin ini ada satu nih kebetulan Pak Bob ya.
pertanyaan dari saudari Kania Octavia. Ini kebetulan aktivis di DIMA Manajemen, program studi manajemen Indonesia Banking School. Nah, ini pertanyaannya begini, Mas Bobi. Apakah ada saran yang bisa diberikan bagi IBS, terutama ini karena IBS sedang mencoba merealisasikan program Incubator Business. Kira-kira apa saran yang bisa diberikan supaya inkubator itu bisa membantu secara real rekan-rekan UMKM, mungkin yang pengalaman di UMKM. Apa sih yang dibutuhkan dari suatu inkubator bisnis? Kalau buat saya sih sebenarnya yang paling penting dalam memulai, putus-putus nggak Pak? Cukup jelas, Mas Bob. Cukup jelas. Tadi, sorry ditampilkan lagi slide mungkin sebagai penutup Pak. Tadi saya potong karena waktu. Nah, ini mungkin saran yang saya ingin berikan. Yang terakhir aja. Terus selanjutnya. Nah, ini yang saya pengen bagikan sama teman-teman. Namanya Pak Handoko, Mas Handoko. Mas Handoko Sdroyono ini praktisi brand di balik filosofi kopi, di balik juga banyak brand-brand aqua juga ya, terus teh botol sosro, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro itu campaign beliau juga. Nah, jadi praktisi brand, jadi teman-teman nanti beli bukunya, baca lebih dalam tentang buku Brand Gardener ini. Nah, di sini banyak sekali yang bisa diterapkan dan dibagikan dari ilmu-ilmu dari Mas Handoko, Pak. Jadi tadi apa yang saya sampaikan, bagaimana nurturing brand, kemudian juga storytelling, ini ada di buku ini. Karena waktunya terbatas dan juga kapasitas ilmu saya juga terbatas, cuman kalau dalam pemahaman saya, buku